mengingatkan kepada masyarakat, hari ini yang dibutuhkan hanya ketaatan dan ikuti regulasi pemerintah. Tidak ada pemerintah yang mau menghancurkan bangsanya sendiri. Pesawaran saat ini menjadi zona merah atau tingkat penyebaran tidak terkendali COVID-19. Karenanya Bupati Pesawaran Dendi Ramadonang menerapkan langkah tegas namun humanis. Hal ini dilakukan agar Pesawaran turun menjadi zona oranye, kuning, atau bahkan zona hijau. Hal ini disampaikan saat diskusi online program Bupati Menyapa yang diadakan Dinas Komunikasi dan Informatika Pesawaran pada hari Jumat 16 Juli 2021. Dendi memaparkan, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Pesawaran mencapai 1.582 orang. Dari jumlah ini, 96 orang meninggal dunia. Terkait vaksinasi, Bupati Muda ini memaparkan, vaksinasi baru mencapai angka 29.792 orang peserta. Sementara, target sendiri di Pesawaran bisa mencapai 347.394 orang. Kebijakan vaksinasi merupakan wewenang pusat dan provinsi. Meski jumlahnya belum mencapai 10%, namun Pemda Pesawaran tidak berpangku tangan. Terkait pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat tentang COVID-19, Dendi membagi 3 golongan. Pertama, golongan awam yang tersebar di daerah terpencil. Golongan ini biasanya sudah berumur dan tinggal di daerah terpencil, serta tidak lebih dari 15%. Kedua, yaitu golongan tahu, tetapi tidak mau tahu atau bisa disebut cuek. Golongan ini diprediksi mencapai 55% dan paling banyak ada di Pesawaran. Ketiga, yaitu golongan yang tahu dan perhatian terhadap COVID-19. Golongan ini sekitar 35%. Mereka biasanya berasal dari golongan yang mengerti dan mau menerapkan protokol kesehatan serta disiplin menerapkannya. Dendi mengatakan, penerapan PPKM Mikro saat ini dirasa masih kurang efektif. Hal ini ia simpulkan setelah melakukan sidak di beberapa lokasi di Pesawaran pada hari Kamis 16 Juli 2021. Narasumber berikutnya yaitu Kapolres Pesawaran AKBP Vero Arya Ratmantio memaparkan penanganan COVID-19 sudah dilakukan dengan berbagai cara. Polres Pesawaran sudah melakukan pembatasan dengan menutup berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi memicu kerumunan. Untuk menangkal berita hoax, Polres Pesawaran juga telah melakukan upaya-upaya pemantauan tersebut dengan meningkatkan patroli siber dan takedown berita-berita hoax. Pihaknya pun akan memproses secara hukum kepada pelaku penyebaran berita hoax tersebut. Narasumber lainnya Dr. Iswandi Darwis SP PhD MSc mengatakan, virus COVID-19 dapat menyebar melalui media cair yang berasal dari air liur ketika berinteraksi dengan orang yang sudah positif COVID-19. Informasi yang berkembang di masyarakat bahwa obat tradisional mampu membasmi virus corona COVID-19, saat ini belum ada kajian yang membuktikannya, meski mampu meningkatkan imun. Diketahui, acara yang dimoderatori Novi Balga ini cukup banyak peserta yang tertarik memberikan pertanyaan. Dalam program ini pun diikuti 140 peserta partisipasi yang merupakan warga Pesawaran. Taatan masyarakat, itu yang tadi saya awal ya. Dari 3 golongan tadi, ada golongan denial, ada golongan yang menerima, ada golongan yang ketat ya. Nah, tadi yang saya katakan, memang golongan yang kedua ini yang banyak, yang sudah tahu PPKM, dia tahu COVID, bagaimana bahayanya COVID, dan dia sudah melihat bagaimana penerapan protokol kesehatan, tapi dia dia hanya menerima informasi tapi tidak diimplementasikan ya. Maka daripada itu sebenarnya posisi hari ini adalah bagaimana komunikasi publik yang diterapkan oleh kita ya. Ya kita mau nyalakan masyarakat hari ini tidak mungkin. Mau nyalakan semua masyarakat ya. Walaupun sebenarnya kuncinya ada di masyarakat. Seketat apa PPKM kalau masyarakatnya tidak mengikuti ya. Dengan apa itu trace, apa itu 3T, apa itu 3M, percuma. Ya kan? Maka daripada itu kita hari ini bisa memberikan sebuah komunikasi yang baik di tengah-tengah masyarakat ya. Dengan melalui tentunya dengan beberapa golongan-golongan yang bisa dilakukan pola-pola komunikasi. Ada golongan dari pemerintahan ya, kita yang menjadi satgas termasuk Bu Fitri ya, mungkin selaku masuk mungkin di jajaran satgas atau ada di tenaga kesehatan ya, tentunya masuk di kalangan government atau pemerintah. Atau di kalangan profesional yang kedua. Profesional ini ya expert lah ya, Pak Dokter, sudah itu orang-orang yang selama ini masuk di dalam
kategori tenaga medis, non paramedis dan lain-lain ya. Nah, dua inilah yang menjadi titik kuncinya di dalam komunikasi publik hari ini. Nah, maka daripada itu tolong bekali jajaran kita kalau yang ada di kalangan profesional ya untuk bisa memberikan sebuah komunikasi yang baik terkait tentang memang terkadang butuh contoh barang ya. Kayak kami government, contohnya dalam artian ada efek jerahnya tadi yang dikatakan dari Pak mewakili Pak Dandim tadi bahwa kadang-kadang kita juga butuh ketegasan tapi tentunya dengan cara humanis ya. Tegas bukan dengan cara kita secara fisik, tapi juga kadang-kadang kita harus memberikan sebuah peringatan-peringatan agar PPKM ini bukan untuk diri kamu loh gitu loh, tapi untuk masyarakat lain. Nah, jadi bukan hanya untuk mengatur satu orang ya kan. Jadi jangan egois gitu kita di sini, ya kan. Jadi dan juga perlu dukungan-dukungan influencer ya seperti Pak Suhandi Darwis ini, mungkin bisa disebut beliau influencer juga, sering sharing-sharing ilmu terkait tentang penanganan COVID, ya, tokoh masyarakat, toga dan lain-lain. Nah ini, maka daripada itu tadi saya katakan, tanpa peran masyarakat, tanpa adanya komunikasi publik yang baik antara government, antara pemerintah, antara profesional, dan antara influencer. Influencer itu ya orang-orang yang memberikan masukan-masukan, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, ya, atau mungkin ibu-ibu ketua arisannya dan lain-lain. Ini juga tidak percuma karena masyarakat punya opini masing-masing terhadap COVID-19. Ini yang masih terjadi, opini masing-masing. Sehingga dijadikan sebuah kerangka pola pikirnya, asumsi-asumsi masing-masing, opini masing-masing masyarakat ini yang terkadang ditelan mentah-mentah di tengah-tengah masyarakat. Maka sekali lagi, tekankan kepada masyarakat, hari ini yang dibutuhkan hanya ketaatan dan ikuti regulasi pemerintah. Tidak ada pemerintah yang mau menghancurkan bangsanya sendiri. Tidak ada pemerintah, tidak ada profesional yang mau melihat kondisi corona ini menyebar tanpa terkendali. Karena dirugikan. Ada yang ngomong konspirasi dan lain-lain. Satu orang terkena COVID-19 atau terkena corona, berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara? Ya. Tracing itu alatnya saja kita beli loh, tidak gratis. Beli itu melalui anggaran tentunya. Ya, APBD itulah gunanya, ada anggaran dari APBD untuk penyelamatan seperti itu. Ya, apalagi sekarang sudah ada kebijakan, dari kami juga ada kebijakan, kita sudah berikan yang isolasi mandiri itu sudah dipaketin obat-obatnya. Mungkin segera akan ada yang sudah dapat, ada yang belum. Kita paketkan dengan berbagai macam varian, ada yang gejala 1, gejala 2, gejala 3 sampai dengan ada yang ya, dan lain-lain banyak sekali. Dana desa yang sudah diperbantukan ya. Maka ya kalau bicara kurang ya tidak ada cukupnya hari ini kita untuk memberikan dukungan kepada masyarakat stimultannya. Ya maka daripada itu. Terkait Bu Waria tadi vaksin, udah saya katakan apa yang dikatakan Bu Aidah tadi bahwa memang otoritas vaksin itu bukan di kabupaten. Saya akan berupaya dengan jajarannya untuk mencari vaksin sebanyak mungkin untuk diberikan kepada masyarakat secara gratis. Ya. Jadi hari ini karena otoritas vaksin itu bukan di kabupaten, kabupaten pun menunggu pengiriman barang dari pusat ya dan tidak bisa dipastikan kuotanya berapa. Kadang kita minta 10.000 datangnya cuma 2.000, malah pernah datang cuma 240 vaksin ya. Maka daripada itu yang menjadi kendala bagi kita. Sebetulnya cara menularnya ini kenapa sih ada PPKM gitu, pembatasan. Nih, sebetulnya virus itu dia nggak nular. Virus itu tidak jalan-jalan karena dia tidak punya kaki. Ya, virus itu tidak punya kaki. Tetapi dia bisa menular ke orang lain karena orang tersebut berinteraksi, ya, berinteraksi ngobrol tanpa masker, berkontak erat. Kenapa? Kalau 2 orang ngobrol tanpa masker, kontak erat, satu orang ngobrol, misalnya satu orang nih kena COVID nih, dia ngomong, kan dia ngeluarin percikan ludah tuh. Percikan ludah itu nanti terhisap oleh orang sebelahnya. Oleh karena itu, masker merupakan pencegahan yang paling penting sekali untuk menurunkan kasus COVID-19. Nah, itu ya. Jadi masker itu bukan obat-obatan jahe, lengkuas, gitu. Bukan itu. Kebanyakan nih hoax beredar nih Pak Kapolres. Obat COVID rebusan ini, rebusan. Padahal yang paling manjur adalah menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itulah pencegahan utama. Jangan semuanya nanti ada hoax beredar di grup-grup keluarga ini.
mengenai pencegahan menggunakan bahan tradisional. Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi untuk meningkatkan imunitas, obat utama kita adalah menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Udah itu aja. Nah, kemudian menularnya itu ada dua cara. Secara langsung ngobrol. Nah, saya sama Mbak Novi masih ngobrol nih, deket-deketan, jaraknya 30 cm. Nah, saya ngobrol misalnya satu orang kena COVID nih, di percikan ludahnya tuh ada virus. Kemudian dihisap oleh saya. Nah, saya bakal kena juga. Nah, oleh itu pembatasan jarak itu, pembatasan interaksi kontak erat sesama manusia itu sangat dihindari. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ngobrol tanpa masker nih. Saya ngomong tanpa masker. Ketika saya ngobrol tanpa masker, percikan ludah saya itu nempel di satu barang. Nah, barang itu dipegang oleh orang lain, kemudian orang lain ini nggak cuci tangan. Langsung mengusap mata, misalnya ngupil misalnya gitu ya, memegang hidung. Nah, itu akan terkena, masuk ke dalam situ. Nah, jadi cara penularannya dua cara. Secara langsung dan secara tidak langsung. Ya. Nah, banyak yang bilang ini COVID ini cuma flu biasa. Tapi flu biasa tuh yang menyebabkan kematian tuh luar biasa. Nah, jadi flu biasa itu nggak menyebabkan banyak kematian. Bayangkan saja kematian di Indonesia sekarang ini menjadi juara kematian. Tingkat kematian di Indonesia ini banyak sekali dan menempati tempat yang paling tinggi saat ini. Nah, oleh karena itu kita harus lebih aware untuk menanggapi bahwa virus COVID ini, virus corona ini tidak bukan merupakan penyakit yang biasa. Nah ya, ini adalah gejala-gejalanya seperti demam, batuk, napasnya cepat, kemudian muntah juga ada, diare juga ada, anggota tubuhnya lemas, nyeri otot. Nah, kemudian pada saat dilakukan ronsen, ya itu terdapat adanya tanda-tanda infeksi pada paru-paru gitu. Nah, ini adalah 5 gejala COVID yang paling umum ya, sakit kepala, meler hidungnya, kemudian sakit tenggorokan, bersin-bersin, batuk panjangan. Nah, kalau sudah ada gejala ini, silahkan jangan malu-malu periksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan nih gejalanya apa aja pada anak nih. Anak sekarang nih trennya lagi meningkat nih di Provinsi Lampung nih. Kalau ada sulit bernapas, batuk, demam, sakit kepala, lelah, sakit tenggorokan, sakit perut, nafsu makan turun, kemungkinan itu disebabkan karena COVID-19 yang terkena pada anak-anak ya. Nah, kita tuh sering mengabaikan flu biasa ini. Nah, kemudian juga ada yang bilang, oh takut nih saya di COVID-kan, padahal mah COVID nih. Nah, contohnya adalah gejalanya sakit kepala berulang, kadang merasa sesak, batuk yang tak kunjung sembuh, bisa berdahak, bisa juga kering, flu, bisa juga muntah dan diare, sakit tenggorokan, lelah. Nah, ini adalah gejala-gejala yang sering diabaikan. Segera ke rumah sakit atau segera melakukan pemeriksaan swab antigen mandiri untuk mengetahui penyakit COVID ini, gitu ya. Nah, sering banget masyarakat ini bingung gimana sih kontak erat suspek terkonfirmasi nih. Kalau kontak erat itu contoh gini, kalau ada yang kena nih kena COVID, kemudian dia ini ngobrol satu ruangan tidak pakai masker, kemudian lebih dari 15 menit, udah itu namanya kontak erat. Kalau suami istri, suaminya kena, istrinya itu namanya kontak erat. Saya yang positif suaminya, istrinya pasti kontak erat karena pasti tidur bersama, kemudian interaksi bersama. Kalau curiga, namanya suspek nih. Suspek ini kalau ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, ditambah lagi dengan misalnya pemeriksaan antigennya positif, gitu ya, atau ronsennya positif. Kalau terkonfirmasi, kalau dia sudah dilakukan PCR. Ya, kalau probable ini kalau misalnya dia ada meninggal tapi belum ada pemeriksaan PCR makanya probable. Nah, kalau ada orang meninggal tapi PCR-nya masih belum ketemu nih, belum ada hasil. Kalau meninggal tetap kita lakukan pemulasaran jenazah dengan mengikuti protokol COVID. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Misalnya kita biasa-biasa saja nih dilakukan pemulasaran jenazah, tetapi ternyata di hasilnya ternyata positif. Nah, orang-orang yang bersentuhan dengan mayat tersebut kemungkinan adalah kontak erat. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat penularannya, oleh karena itu probable ini yang belum ada hasil konfirmasi, tetapi keputusan dokter ini adalah curiga ke arah COVID, dilakukan pemulasaran jenazah secara protokol kesehatan.
Dari Pesawaran, Rilis IDTV melaporkan.